Ajaran Syekh Siti Jenar tentang Ajaran Syekh Siti Jenar tentang ajaran dan pemikiran Syekh Siti Jenar. Secepat kilat Syekh Siti Jenar menampakkan diri kembali sambil berkata, "Coba tusuk sekali lagi." Ketika tusukan ketiga, Syekh Siti Jenar membujur tergeletak di lantai masjid. Anggap mengajarkan ajaran sesat oleh para wali songo. Kurang lebih sekitar tahun 1404, Syekh Siti Jenar dilahirkan. Beliau dipercaya masih keturunan Nabi Muhammad dari garis keturunan Siti Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Kemudian pada tahun 1475 di masa Kesultanan Demak, Syekh Siti Jenar mengembangkan ajaran Sufi yang dinilai bertentangan dengan ajaran Wali Songo. Ajaran Manunggaling Gaula Gusti atau bersatunya hamba dengan Tuhan membuatnya dianggap sesat. Nah, untuk mengikuti kisah selengkapnya, silakan tekan tombol subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Selamat mengikuti. 140 ajaran berapa saat, dan saat tenggelam ke dalam Al-Wali itulah sang wali benar-benar menjadi pengejawantahan Al-Wali. Lantaran itu sang wali memiliki kekeramatan yang tidak bisa diukur dengan akal pikiran manusia, di mana karomah itu sendiri pada hakikatnya pengejawantahan Al-Wali. Dan lantaran itu pula yang dinamakan karomah adalah sesuatu di luar kehendak sang wali pribadi. Semua itu semata-mata kehendaknya mutlak. 66. Kekasih Allah itu ibarat cahaya. Jika ia berada di kejauhan, kelihatan sekali terangnya. Namun, jika cahaya itu didekatkan ke mata, mata kita akan silau dan tidak bisa melihatnya dengan jelas. Semakin dekat cahaya itu ke mata, maka kita akan semakin buta, tidak bisa melihatnya. 67. Engkau bisa melihat cahaya kewalian pada diri seseorang yang jauh darimu, namun engkau tidak bisa melihat cahaya kewalian yang memancar dari diri orang-orang terdekat denganmu. 68. Saya hanya akan memberi sebuah petunjuk yang bisa digunakan untuk meniti jembatan Shiratal Mustaqim, ajaib ke arahnya. Saya katakan ajaib karena jembatan itu bisa menjauhkan sekaligus mendekatkan jarak mereka yang meniti dengan tujuan yang hendak dicapai. 69. Bagi kalangan awam, istighfar lazimnya dipahami sebagai upaya memohon ampun kepada Allah sehingga mereka memperoleh pengampunan. Tetapi bagi para salik, istighfar adalah upaya pembebasan dari belenggu kekakuan kepada Allah sehingga memperoleh ampun yang menyikap tabir goib yang menyelubungi manusia. Sesungguhnya di dalam Asma Al-Ghafar terangkum makna Maha Pengampun dan juga Maha Menutupi, Maha Menyembunyikan, dan Maha Menyelubungi. 70. Semua itu terikat, itu benar. Hanya nama dan caranya saja yang berbeda. Justru cara itu menjadi salah satu sesat ketika sang salik melihat terlalu tinggi cara yang diikutinya sehingga menafikan cara yang lain. 71. Semua rintangan manusia itu berjumlah 7, karena kita adalah makhluk yang hidup di atas permukaan bumi. Allah membentangkan 7 lapis langit yang kokoh di atas kita, sebagaimana bumi pun berlapis 7, dan samudra pun berlapis 7, bahkan neraka berlapis 7.
Tidakkah Anda ketahui bahwa surga pun berjumlah 7? Tidakkah Anda ketahui bahwa dalam beribadah kepada Allah, manusia diberi piranti 7 ayat yang diulang-ulang dari Al-Quran untuk menghubungkan dengannya? Tidakkah Anda sadari bahwa saat Anda sujud, anggota badan Anda yang menjadi tumpuan? 72. Di dunia manusia mati, siang malam manusia berpikir dalam alam kematian, mengharap-harap akan permulaan hidupnya. Hal ini mengherankan sekali, tetapi sesungguhnya manusia di dunia ini dalam alam kematian, sebab di dunia ini banyak neraka yang dialami, kesengsaraan, panas, dingin, kebingungan, kekacauan, dan kehidupan manusia dalam alam yang nyata. 73. Dalam alam ini manusia hidup mulia, mandiri diri pribadi, tiada diperlukan lantaran ayah dan ibu. Ia berbuat menurut keinginan sendiri, tiada berasal dari angin, air, tanah, api, dan semua yang serba jasad. Ia tidak menginginkan atau mengharap-harapkan kerusakan apapun. Maka apa yang disebut Allah ialah barang baru, direka-reka menurut pikiran dan perbuatan. 74. Orang-orang muda dan bodoh banyak yang diikat oleh budi, cipta, iblis laknat, kafir, setan, dan angan-angan yang muluk-muluk yang menuntun mereka ke yang bukan-bukan. Orang jatuh ke dalam neraka dunia karena ditarik oleh panca indera, menuruti nafsu catur warna, hitam, merah, kuning, serta putih dalam jumlah yang besar sekali yang masuk ke dalam jiwa raganya. 75. Saya merindukan hidup saya dulu, tak kala saya masih suci, tiada terbayangkan, tiada kenal arah, tiada kenal tempat, tiada tahu hitam, merah, putih, hijau, biru, dan kuning. Kapankah saya kembali ke kehidupan saya yang dulu? Kelahiranku di dunia alam kematian itu demikian susah payahnya, karena saya memiliki hati sebagai orang yang mengandung sifat baru. 76. Kelahiranku di dunia kematian itu demikian susah payahnya karena saya memiliki hati sebagai orang yang mengandung sifat baru. 77. Keinginan baru, kodrat, irodat, samak, besar, dan ngaliman atau aliman betul-betul terasa amat berat di alam kematian ini. Panca pranawa kudus, yaitu 5 penerangan suci, semua sifat saya, baik yang dalam maupun yang luar, tidak ada yang saya semuanya itu berwujud najis, kotor, dan akan menjadi racun. Beraneka ragam terdapat tersebut dalam alam kematian ini. Di dunia kematian, manusia terikat oleh panca indera, menggunakan keinginan hidup yang 20 sifatnya, sehingga saya hampir tergila-gila dalam dan kematian ini. 78. Hidup itu bersifat baru dan dilengkapi dengan panca indera. Panca indera ini merupakan barang pinjaman yang jika sudah diminta oleh yang mempunyai akan menjadi tanah dan membusuk, hancur lebur, bersifat najis. Oleh karena itu panca indera tidak dapat dipakai sebagai pedoman hidup. Demikian pula budi, pikiran, angan-angan, dan kesadaran berasal dari panca indera, tidak dapat dipakai sebagai pandangan hidup. Akal dapat menjadi gila, sedih, bingung, lupa, tidur, dan seringkali tidak jujur. Akal itu pula yang siang malam mengajak kita berbuat dengki, bahkan merusak kebahagiaan orang lain. Dengki juga akan menimbulkan kejahatan, kesombongan yang pada akhirnya membawa manusia ke dalam kenistaan dan menodai citranya. Kalau sudah sampai sedemikian parahnya, manusia biasanya baru menyesali perbuatannya. 79. Apakah tidak tahu bahwa penampilan bentuk daging, urat, sumsum bisa merusak, dan bagaimana cara Anda memperbaikinya? Biarpun bersembahyang 1000 kali tiap harinya, akhirnya mati juga. Meskipun badan Anda tutupi, akhirnya kena debu juga. Tetapi jika penampilan bentuknya seperti Tuhan, apakah para wali dapat membawa pulang dagingnya? Saya rasa tidak dapat. Alam semesta ini adalah baru. Tuhan tidak akan membentuk dunia ini 2 kali dan tidak akan membuat tatanan baru. 80. Mayat-mayat berkeliaran kemana-mana, ke utara dan ke timur, mencari makan dan sandang yang bagus dan permata, serta perhiasan yang berkilauan, tanpa mengetahui bahwa mereka adalah mayat-mayat belaka yang naik kereta, dokar, atau bendi. Itu juga mayat, meskipun seringkali ia berwatak keji terhadap sesamanya. 81. Orang yang dihadapi oleh hamba sahayanya, duduk di kursi, kaya raya, mempunyai tanah dan rumah yang mewah, mereka sangat senang dan bangga. Apakah ia tidak tahu bahwa semua benda yang terdapat di dunia akan musnah menjadi tanah? Meskipun demikian,
ia bersifat sombong lagi congkak. Oh, berbelas kasihan saya kepadanya. Ia tidak tahu akan sifat-sifat dan citra dirinya sebagai mayat. Ia merasa dirinya yang paling cukup pandai. 82. Di alam kematian ada surga dan neraka. Dijumpai untung serta sial. Keadaan di dunia seperti ini menurut Siti Jenar sesuai dengan dalil Samarakandi. Sesungguhnya orang yang mati menemukan jiwa raga dan memperoleh pahala surga serta neraka. 83. Keadaan itulah yang dialami manusia sekarang. Demikian pendapat Siti Jenar, yang pada akhirnya Siti Jenar siang malam berusaha untuk mensucikan budi serta menguasai ilmu luhur dengan kemuliaan jiwa. 84. Di alam kematian terdapat surga dan neraka, yaitu bertemu dengan kebahagiaan dan kecelakaan, dipenuhi oleh hamparan keduniawian. Ini cocok dengan dalil Samarakandi. Sesungguhnya orang mati itu akan mendapatkan raga bangkainya, terkena pahala surga serta neraka. 85. Surga neraka tidaklah kekal dan dapat lebur, ataupun letaknya hanya dalam rasa hati masing-masing pribadi. Senang, puas itulah surga. Adapun neraka adalah jengkel, kecewa dalam hati bahwa surga neraka terdapat di akhirat. Itulah hal yang semata hayal, tidak termakan akal. 86. Sesungguhnya menurut ajaran Islam pun surga dan neraka itu tidak kekal. Yang menganggap kekal surga neraka itu adalah kalangan awam. Sesungguhnya mereka berdua wajib rusak dan binasa. Hanya Allah, zat yang wajib abadi, kekal, langgeng, dan azali. 87. Sesungguhnya tempat kebahagiaan dan kemuliaan yang disebut swarga oleh orang-orang Hindu-Buddha di dalam Islam disebut dengan nama jannah atau taman, yang bermakna tempat sangat menyenangkan yang di dalamnya hanya terdapat kebahagiaan dan kegembiraan. Hampir mirip dengan swarga yang dikenal di dalam Siwa Buddha. Di dalam Islam dikenal ada 7 surga besar yang disebut Al-Ailin, Al-Firdaus, Al-Adan, An-Naim, Al-Khulud, Al-Mawah, dan Darussalam. Di surga-surga itulah amalan orang-orang yang baik ditempatkan sesuai amal ibadahnya selama hidup di dunia. 88. Sementara itu, tidak berbeda dengan ajaran Siwa Buddha yang meyakini adanya alam bawah, yaitu neraka yang bertingkat-tingkat dan jumlahnya sebanyak jenis siksaan. Islam pun mengajarkan demikian. Jika dalam ajaran Siwa Buddha dikenal ada 7 neraka besar, yaitu Sutala, Watala, Talata, Mahatala, Satala, Atala, dan Patala, maka dalam Islam juga dikenal tingkatan neraka, yaitu Jahanam, Utama, Hawiyah, Sakar, Jahim, dan Dalwail. 89. Sebetulnya yang disebut awal dan akhir itu berada dalam cipta kita pribadi. Seumpama jasad di dalam kehidupan ini sebelum dilengkapi dengan perabot lengkap seperti umur 60 tahun dan di situ masih disebut sebagai awal, maka disebut masyrik atau timur, yang maknanya mengangkat atau awal penetapan manusia serta genapnya hidup. 90. Yang saya sebut maghrib atau barat itu penghabisan. Maksudnya setelah melalui segala hidup di dunia, maka sejatinya awal itu memulai, akhir mengakhiri. Jika memang bukan adanya zaman alam dunia atau zaman akhirat, itu semua masih dalam keadaan hidup semua. 91. Untuk keadaan kematian saya sebut akhirat, hanyalah bentuk dari bergantinya keadaan saja. Adapun sesungguhnya mati itu juga kiamat. Kiamat itu perkumpulan, mati itu roh. Jadi semua roh itu kalau sudah menjadi satu, hanya tinggal kesempurnaannya saja. 92. Moksanya roh saya sebut mati, karena dari roh itu terwujud keberadaan zat semua. Letaknya kesempurnaan roh itu adalah musnahnya zat. Akan tetapi bagi penerapan makrifat, hanya yang waspada dan tepat yang bisa menerapkan aturannya. Di samping semua itu, sesungguhnya semuanya juga hanya akan kembali kepada asalnya masing-masing. 93. Ketahuilah bahwa surga dan neraka itu 2 wujud. Terjadinya dari keadaan wujud makhluk itu dari kejadian. Surga dan neraka sekarang sudah tampak terbentuk oleh kejadian yang nyata. 94.
Saya berikan kiasan sebagai tanda bukti adanya surga. Sekarang ini sama sekali berdasarkan wujud dari kejadian di dunia. Surga yang luhur itu terletak dalam perasaan hati yang senang. Tidak kurang orang duduk dalam kereta yang bagus, merasa sedih, bahkan menangis terseduh-seduh. Sedang seorang pedagang keliling berjalan kaki sambil memikul barang dagangannya, menyanyi sepanjang jalan. Ia menyanyikan berbagai macam lagu dengan suara yang terdengar mengalun merdu. Sekalipun ia memikul, menggendong, menjinjing, atau menyunggi barang dagangannya pergi ke Semarang, ia itu menemukan surganya karena merasa senang dan bahagia. Ia tidur di rumah penginapan umum berbantal kayu sebagai kalang kepala, dikerumuni serangga penghisap darah, tetapi ia dapat tidur dengan nyenyak. 95. Orang di surga segala macam barang serba ada. Kalau ingin bepergian serba enak, karena kereta bendi tersedia untuk mondar-mandir kemana saja. Tetapi apabila nerakanya datang, menangislah ia bersama istri atau suaminya dan anak-anaknya. 96. Manusia yang sejati itu adalah yang mempunyai hak dan kekuasaan Tuhan yang Maha Kuasa, serta mandiri diri pribadi. Sebagai hamba, ia menjadi sukma, sedang hiang sukma menjadi nyawa. Hilangnya nyawa bersatu padu dengan hampa dan kehampaan ini meliputi alam semesta. 97. Adanya Allah karena zikir, sebab dengan berzikir orang menjadi tidak tahu akan adanya zat dan sifat-sifatnya. Nama untuk menyebut Hyang Manon, yaitu yang Maha Tahu, menyatukan diri hingga lenyap dan terasa dalam pribadi. Ya, dia ya saya. Maka dalam hati timbul gagasan bahwa ia yang berzikir menjadi zat yang mulia dalam alam kelanggengan yang masih di dunia ini. Dimanapun sama saja, hanya manusia yang ada. Allah yang dirasakan adanya waktu orang berzikir. Tidak ada jadi gagasan yang palsu, sebab pada hakikatnya adanya Allah yang demikian itu hanya karena nama saja. 98. Manusia yang melebihi sesamanya memiliki 20 sifat, sehingga dalam hal ini antara agama Hindu, Buddha, Jawa, dan Islam sudah campur. Di samping itu roh dan namanya sudah bersatu. Jadi tidak ada kesukaran lagi mengerti akan hal ini dan semua sangat mudah dipahami. 99. Manusia hidup dalam alam dunia ini hanya menghadapi dua masalah yang saling berpasangan, yaitu baik buruk berpasangan dengan kamu, hidup berjodoh dengan mati, Tuhan berhadapan dengan hambanya. 100. Orang hidup tiada merasakan ajal, orang berbuat baik tiada merasakan berbuat buruk, dan jiwa luhur tiada bertempat tinggal. Demikianlah pengetahuan yang bijaksana yang meliputi cakrawala kehidupan, yang tiada berusaha mencari kemuliaan kematian. Hidup terserah kehendak masing-masing. 101. Keadaan hidup itu berupa bumi, angkasa, samudra, dan gunung seisinya, semua yang tumbuh di dunia, udara dan angin yang tersebar di mana-mana, matahari dan bulan menyusup di langit, dan keberadaan manusia sebagai yang terutama. 102. Allah bukan Johor Manik, yaitu Ratna Mutmanikam, bukan jenazah dan rahasia yang gaib. Syahadat itu kepalsuan. 103. Akhirat di dunia ini tempatnya, hidup dan mati pun hanya di dunia ini. 104. Bayi itu berasal dari desakan, setelah menjadi tua menuruti kawan, karena terbiasa waktu kanak-kanak berkumpul dengan anak, setelah tua berkumpul dengan orang tua. Berbincang-bincanglah mereka tentang nama sunyi hampa, saling bohong membohongi, meskipun sifat-sifat dan wujud mereka tidak diketahui. 105. Takdir itu tiada kenal mundur, sebab semuanya itu ada dalam kekuasaan yang murba wasesa, yang menguasai segala kejadian. 106. Orang mati tidak akan merasakan sakit, yang merasakan sakit itu hidup yang masih mandiri dalam raga. Apabila jiwa saya telah melakukan tugasnya, maka dia akan kembali ke alam aning anung, alam yang tentram bahagia, aman damai dan abadi. Oleh karena itu, saya tidak takut akan bahaya apapun. 107. Menurut pendapat saya, yang disebut ilmu itu adalah segala sesuatu yang tidak kelihatan oleh mata. 108.
Mana ada yang maha suci, baik di dunia maupun di akhirat sunyi. Yang ada saya pribadi. Sesungguhnya besok saya hidup seorang diri tanpa kawan yang menemani. Disitulah Zatullah mesra bersatu menjadi saya. 109. Karena saya di dunia ini mati, luar dalam saya sekarang ini, yang di dalam hidupku besok, yang di luar kematianku sekarang. 110. Orang yang ingin pulang ke alam kehidupan tidak sukar, lebih-lebih bagi murid Siti Jenar, sebab dia sudah paham dengan menguasai sebelumnya. Di sini dia tahu rasanya di sana dia tahu rasanya di sini. 111. Tiada bimbang akan manunggalnya sukma. Sukma dalam keheningan tersimpan hati sanubari. Terbukalah tirai, tak lain antara sadar dan tidur. Ibarat keluar dari mimpi, menyusupi rasa jati. 112. Manusia tidak boleh memiliki daya atau keinginan yang buruk dan jelek. 113. Manusia tidak boleh berbohong. 114. Manusia tidak boleh mengeluarkan suara yang jorok, buruk, saru, tidak enak didengar, dan menyakiti orang lain. 115. Manusia tidak boleh memakan daging atau hewan darat, udara, ataupun air. 116. Manusia tidak boleh memakan nasi kecuali yang terbuat dari bahan jagung. 117. Manusia tidak boleh mengkhianati terhadap sesama manusia. 118. Manusia tidak boleh meminum air yang tidak mengalir. 119. Manusia tidak boleh membuat dengki dan iri hati. 120. Manusia tidak boleh membuat fitnah. 121. Manusia tidak boleh membunuh seluruh isi jagat. 122. Manusia tidak boleh memakan ikan atau daging dari hewan yang rusuh, tidak patut, tidak bersisik, atau tidak berbulu. 123. Bila jiwa badan lenyap, orang menemukan kehidupan dalam sukma yang sungguh nyata dan tanpa bandingan. Ia dapat diumpamakan dengan isinya buah kamumu. Pramana menampilkannya, manunggal dengan asalnya dan dilahirkan olehnya. 124. Tetapi yang kau lihat, yang nampaknya sebagai sebuah boneka penuh mutiara bercahaya indah yang memancarkan sinar-sinar bernyala-nyala, itu dinamakan pramana. Pramana itu kehidupan badan. Ia manunggal dengan badan, tetapi tidak ambil bagian dalam suka dan dukanya. Ia berada di dalam badan. 125. Tanpa turut tidur dan makan, tanpa menderita kesakitan atau kelaparan, bila ia terpisah dari badan, maka badan ikut tertinggal tanpa daya, lemah. Pramana itulah yang mampu mengemban rasa, karena ia dihidupi oleh sukma. Kepadanya diberi anugerah mengemban kehidupan yang dipandang sebagai rahasia rasanya zat. 126. Penggosokan terjadi karena digerakkan oleh angin. Dari kayu yang menjadi panas muncullah asap, kemudian api. Api maupun asap keluar dari kayu. Perhatikanlah saat permulaan segala sesuatu. Segala yang dapat diraba dengan panca indera keluar dari yang tidak kelihatan tersembunyi. 127. Ada orang yang menyepi di pantai. Mereka melakukan konsentrasi di tepi laut. Bukan dua hal yang mereka pikirkan, hanya pencipta semesta alam yang menjadi pusat perhatiannya. Karena kecewa belum dapat berjumpa dengannya, maka mereka lupa makan dan tidur. 128. Badan jasmani disebut cermin lahir karena merupakan cermin jauh dari apa yang dicari dalam mencerminkan wajah dia yang berpaes. Cermin batin jauh lebih dekat. 129. Siang malam terus-menerus mereka lakukan sholat. Dengan tiada hentinya terdengarlah pujian dan zikir mereka. Dan kadang mereka mencari tempat lain dan melakukan konsentrasi di kesunyian hutan. Luar biasalah usaha mereka. Hanya penciptalah yang menjadi pusat pandangannya. 130. Badan cacat kita cela, keutamaan kerendahan hati kita puji, tetapi keadaan kita ialah digerakkan dan didorong oleh sukma, tetapi sukma tidak nampak, yang nampak hanya badan. 131. Cermin batin itu bukanlah cermin yang dipakai orang-orang biasa. Cermin ini sangat istimewa karena mendekati kenyataan. Bila kau mengetahui badan yang sejati, itulah yang dinamakan kematian terpilih.
132. Bila engkau melihat badanmu, aku turut dilihat. Bila kau tidak memandang dirimu begitu, kau sungguh tersesat. 133. Sukma tidak jauh dari pribadi. Ia tinggal di tempat itu jua. Ia jauh kalau dipandang jauh, tetapi dekat kalau dianggap dekat. Ia tidak kelihatan, karena antara dia dan manusia terdapat kekuasaannya yang meresapi segala-galanya. 134. Hyang Sukma Purba menyembunyikan diri terhadap penglihatan sehingga ia lenyap sama sekali dan tidak dapat dilihat. Kontemplasi terhadap dia yang benar lenyap dan berhenti. Jalan untuk menemukannya dilacak kembali dari puncak gunung. 135. Tetapi Hyang Sukma sendiri tidak dapat dilihat. Cepat orang turun dari gunung dan dengan seksama orang melihat ke kiri ke kanan, namun dia tidak ditemukan. Hati orang itu berlalu penuh duka cita dan kerinduan. 136. Hendaklah waspada terhadap penghayatan Roroning Atunggil agar tiada ragu terhadap bersatunya Sukma. Penghayatan ini terbuka di dalam penyepian, tersimpan di dalam kolbu. Adapun proses terungkapnya tabir penutup alam gaib, laksana terlintasnya dalam kantuk bagi orang-orang yang sedang mengantuk. Penghayatan gaib itu datang laksana lintasan mimpi. Sesungguhnya orang yang telah menghayati semacam itu berarti telah menerima anugerah Tuhan kembali ke alam sunyi. Tiada menghiraukan kesenangan duniawi. Yang Maha Kuasa telah mencakup pada dirinya. Dia telah kembali ke asal mulanya. 137. Mati raga orang-orang ulama yang mengundurkan diri di dalam kesunyian hutan ialah hanya memperhatikan yang satu itu tanpa membiarkan pandangan mereka menyimpang. Mereka tidak menghiraukan kesukaran tempat tinggal mereka. Hanya dialah yang melindungi badan hidup mereka yang diperlihatkan. Tidak ada sesuatu yang lain yang mereka pandang, hanya Sang Penciptalah yang mereka perhatikan. 138. Yang menciptakan mengemudi dunia adalah tanpa rupa atau suara. Kalbu manusia yang dipandang sebagai wismanya, carilah dia dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai pandanganmu terbelah menjadi dua. Peliharalah baik-baik iman kepercayaanmu dan tolaklah hawa nafsumu. 139. Bila kau masih menyembah dan memuji Tuhan dengan cara biasa, kau baru memiliki pengetahuan yang kurang sempurna. Jangan tersenyum seolah-olah kau sudah mengerti. Bila kau belum mengetahui ilmu sejati, itu semua hanya berupa tutur kata. Adapun kebenaran sejati adalah meninggalkan sembah dan pujian yang diungkapkan dengan kata-kata. 140. Sembah dan puji sempurna adalah tidak memandang lagi adanya Tuhan, serta mengenai adanya sendiri tidak lagi dipandang. Papan tulis dan tulisan sudah lebur, kualitas tak ada lagi, adamu tak dapat diubah. Lalu apa yang masih kau pandang? Tidak ada lagi sesuatu, maklumlah.